Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya seluruh anggota Sekte Tianyi merasa ketakutan ketika Yang Li mendekati mereka, sehingga membuat pemimpin Sekte terjatuh ke tanah begitu saja. "Senior, aku bisa bangun sendiri," ucap pemimpin Sekte tampak seperti bayi kecil yang malang. "Tidak apa-apa, aku akan membantumu berdiri," ucap Yang Li mengulurkan tangannya pada pemimpin Sekte. "Aku benar-benar bisa bangun sendiri," jawab pemimpin Sekte dengan penuh ketakutan. Yang Li tidak ingin memperdebatkannya lagi, jadi dia perlahan mundur, dan memberinya ruang untuk bangkit. "Senior, bisakah kamu mundur sedikit lebih jauh?" Suara lemah pemimpin Sekte memohon kepada Yang Li. Tanpa mengatakan sepatah kata pun Yang Li mundur beberapa langkah. Namun pemimpin Sekte tetap meminta Yang Li untuk mundur lebih jauh lagi. Setelah mundur beberapa ratus meter, hingga suara pemimpin Sekte hampir tidak terdengar, Yang Li bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tepat saat Yang Li tengah memikirkan hal itu, di kejauhan pemimpin Sekte yang tergeletak di tanah tiba-tiba bangkit dan berlari. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Yang Li pun merasa cukup terkejut karena melihatnya. "Kejar dia!" teriak Yang Li mendesak Kun Peng. Ketika Kun Peng mendengar perintah Yang Li, dengan merentangkan sayapnya, dia terbang dalam sekejap mata. Meskipun pemimpin Sekte sedang dalam masa keemasannya, Kun Peng hanya perlu berpikir sejenak untuk mengejarnya. Secara tiba-tiba pandangan pemimpin Sekte mengabur, dia merasakan ada seseorang yang menarik jubahnya dan bergegas mengangkatnya. "Kenapa kau lari? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lihatlah mataku yang begitu tulus dan baik." Yang Li mengangkat pemimpin Sekte dan membuatnya menatapnya. Namun siapa sangka pemimpin Sekte malah semakin ketakutan, bahkan hingga membuatnya kehilangan kesadarannya. "Sialan, apakah kau berniat memerasku lagi? Mengapa semua orang di dunia primordial seperti ini?" gumam Yang Li yang merasa sangat kesal sembari dia melempar pemimpin Sekte ke tanah. Lalu Yang Li menjauh dan mengamatinya dengan saksama. Napasnya teratur dan wajahnya sedikit pucat, tetapi itu jelas berhubungan dengan pertempuran sebelumnya. Sepertinya pemimpin Sekte hanya pingsan. Terlihat para murid Sekte Tianyi yang tersebar, termasuk Xuan Luo dan Xuan Xing, mereka melihat dari kejauhan, mereka jelas-jelas merasa khawatir dengan keadaan pemimpin Sekte, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak berani mendekat. Yang Li kini merasa bingung. Secara logika mereka seharusnya mengepungnya dan meminta ganti rugi kepadanya. Karena mereka tidak bergerak, Yang Li berniat untuk melarikan diri terlebih dulu. Yang Li perlahan mundur beberapa langkah dan dia tidak mempedulikan hal lain dan memanggil Kun Peng agar terbang dengan cepat. "Ayo kita kembali dan menunggu Master Huang Long," ucap Yang Li yang telah terbang bersama Kun Peng. Melihat bahwa tabu pertama di zaman primordial telah pergi, semua orang di Sekte Tianyi akhirnya menghela napas lega, dan dengan segera mendatangi pemimpin Sekte Tianyi. Ternyata pemimpin Sekte Tianyi hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Ketika dia mendengar suara langkah kaki mendekat, dia diam-diam membuka matanya dan mendapati bahwa itu adalah seseorang dari sektenya. Setelah pemimpin Sekte kembali terbangun, dia meminta Xuan Luo untuk mendekat kepadanya. Ketika Xuan Luo mendengar masternya memanggil namanya, dia perlahan berjalan mendekat. "Master, aku tak sengaja melemparkan Anda ke tanah, jadi maafkanlah aku," ucap Xuan Luo dengan perasaan bersalah. Pemimpin Sekte tidak menyalahkannya, sebab tidak seorang pun menginginkan keadaan menjadi seperti ini. "Muridku, aku akan segera meninggal, posisi kepala Sekte Tianyi akan diserahkan kepadamu. Tetua pelindung, kau harus membantu Xuan Luo dan membangun kembali Sekte Tianyi," ucap pemimpin Sekte dengan dipenuhi keputusasaan. Menjawab hal itu penetua pelindung berkata, "Kakak senior jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik." Xuan Luo yang sedikit bingung berkata, "Master, Raja Mara sudah tiada, dan Anda tidak terluka parah, jadi bagaimana mungkin Anda akan meninggal?" Pemimpin Sekte Tianyi menghela napas dan berkata dengan sedih, "Bencana ini memang sudah tiada. Tetapi aku baru saja melakukan kontak fisik dengan murid Huang Long Zhenren, dan akibatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu kurasa lebih baik mengakhirinya sampai di sini. Setidaknya aku akan meninggal dengan bermartabat."
Tidak mungkin, Master, Anda hanya menyentuhnya sebentar. Suara Suan Luo bergetar dan matanya kabur karena air mata. Meskipun hanya sesaat, takdirku telah berubah, pemimpin sekte mendesah lagi. Jantungnya masih bergetar saat ini, terkenang kembali saat Yang Li mencengkeramnya, lalu dia berkata, senior itu memang telah membantu kita dalam menghadapi krisis, jadi kita harus membalas budi, kumpulkan harta karun berharga dari sekte kita dan persembahkan semuanya ke Gunung Ersian. Nasibku telah ditentukan. Setelah aku berhasil memulihkan energiku, aku akan mengurus semuanya sendiri, ucap pemimpin sekte sembari menguatkan tekadnya. Dalam perjalanan pulang, Yang Li menghela napas dan dia bertanya-tanya apakah datang ke dunia prasejarah adalah pilihan yang tepat. Dengan alasan melihat pedang, Tong Tian terbang ke langit dan membawa pergi pedangnya. Raja marah menggunakan senjata rendahan untuk menipunya agar membayar kompensasi. Seorang Taois tua dari sekte Tianyi berpura-pura pingsan untuk mencoba memerasnya. Dunia primordial ini memanglah sangat kacau. Ketika Yang Li mendarat di depan Gua Magu dan melihat sekelilingnya, dia melihat burung bangau keluar dari sudut tempat itu. "Kemana saja kau?" tanya Xian He yang merasa cukup terkejut atas kedatangan Yang Li. "Aku keluar untuk berjalan-jalan. Saudara Xian He, apakah kau begitu sibuk setiap hari? Sepertinya aku jarang melihatmu akhir-akhir ini," ucap Yang Li dengan santai. "Aku juga keluar untuk bersantai," jawab Xian He dengan sedikit gugup. Di dalam benaknya dia berpikir, meskipun Yang Li belum resmi menjadi murid Master Huang Long, dia mungkin juga telah membawa nasib buruk. "Aku telah bersembunyi di dalam hutan akhir-akhir ini. Jika kelak Yang Li benar-benar menjadi muridnya, aku akan bersembunyi sepenuhnya di Istana Immortal." Ketika Xian He kembali sebelumnya dan tidak melihat Yang Li, dia sedikit panik, sebab dia mengira Yang Li telah menemukan sesuatu yang salah dan melarikan diri secara diam-diam. "Sekarang setelah aku melihat Yang Li kembali, aku merasa lega." Master Huang Long benar-benar tidak tahu diri. Dia tahu bahwa menerima murid hanya akan mendatangkan masalah, tetapi dia tetap menikmatinya. Hal itu membuatnya takut untuk kembali. Sebelum pergi, Yang Li bertanya kapan Master akan kembali. "Segera," burung bangau itu menjawab tanpa ragu-ragu. Yang Li yang sudah malas dengan jawaban Xian He bergumam, "Gunung Ersian ini bahkan lebih membosankan daripada dunia bawah. Aku di sini untuk mencari seorang guru dan menjadi abadi, bukan untuk membuang-buang waktu. Setidaknya di dunia bawah ada Ming He yang menghiburnya dari waktu ke waktu, tapi di sini hanya ada seekor bangau yang selalu menghilang." Kun Peng yang berada di belakangnya menatap dingin ke arah bangau itu. Xian He merasa seolah sedang dimata-matai oleh makhluk kuat. Burung bangau itu melihat sekelilingnya dengan waspada namun tidak menemukan siapapun. Apakah Huang Long menyinggung seseorang lagi? Semoga tidak akan seperti terakhir kali. Waktu itu ada 5 atau 6 immortal menunggu di luar gerbang. Ketika mereka melihat Huang Long kembali, mereka mulai memukulinya, dan akhirnya pergi setelah merasa puas. "Jangan libatkan aku dalam masalah." Setelah menggumamkan beberapa hal, burung bangau itu terbang ke atas langit menjauh dari tempat itu. Kemudian kini berpindah di suatu tempat. "Saudara Tai, tahan dia," teriak Yuding dengan terengah-engah. Dengan bantuan Tai, dia akhirnya menangkap Huang Long. "Kembalikan lentera trigram api unguku," ucap Yuding pada Huang Long dengan raut wajah yang kesal. "Adik junior, lentera trigram api ungu adalah milikku. Jika kau ingin menggunakannya, aku dapat meminjamkannya kepadamu," ucap Huang Long dengan santai meskipun saat ini dia tengah terikat. Meskipun begitu di dalam benaknya dia bergumam, "Aku tidak menyangka jika Tai akan datang untuk membantu Yuding." "Adik Tai, mengapa kau menggunakan mantra untuk mengikatku? Bukankah ini tidak ada hubungannya denganmu?" ucap Huang Long mencoba membujuk Tai, namun Tai hanya terdiam tanpa menjawabnya. Yuding yang merasa kesal memarahi Huang Long dengan berkata, "Beraninya kau berkata seperti itu. Terakhir kali kau meminjam penutup api naga milik kakak senior Tai. Jika kakak senior Tai tidak mendatangimu, apakah kau akan mengembalikannya?" Melihat Yuding serius, Huang Long sedikit panik dan berkata, "Jangan marah, kita semua seperguruan. Jika kita saling bertarung, itu akan berdampak besar pada reputasi kita." "Berani sekali kau membicarakan hal itu. Reputasi apa yang kau miliki?" teriak Yuding yang telah dipenuhi dengan amarah. Huang Long menjawabnya dengan berkata, "Kau tidak bisa mengatakan itu,
Di seluruh dunia primordial, siapa yang tidak memperlakukanku dengan sopan saat mereka melihatku? Jika kau tidak mengancam akan mengirim muridmu ke rumah seseorang akan tidak menghormatimu, siapa yang akan peduli padamu? Teriak Yuding dengan keras, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Huang Long secara acak untuk mengambil kantung penyimpanan milik Huang Long. Setelah mendapatkan kantung penyimpanan itu, Yuding mengeluarkan lentera kecil dengan api ungu samar dari ruang penyimpanan Huang Long. Huang Long hanya bisa menerima nasibnya dan mendesah, seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang besar. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Tai Yi mengembalikan kantung penyimpanan itu kepada Huang Long, lalu dia juga melepaskan energi yang mengikat tubuh Huang Long. Yuding, lain kali aku akan mentraktirmu minum, ucap Huang Long yang merasa tidak peduli saat dia melihat lentera itu diambil darinya. Menanggapi perkataan Huang Long, Yuding tersenyum tipis lalu dia berbalik dan berjalan pergi bersama Tai Yi. Sembari menatap kepergian mereka berdua, Huang Long berkata, mengapa seluruh harta karun api begitu sulit didapatkan? Pada saat yang sama tubuh Huang Long diselimuti oleh kabut tebal, dan wujudnya berubah menjadi naga emas yang kini mulai terbang ke langit. Huang Long telah lama mendengar dari Xian He bahwa dia memiliki murid baru. Jika Yuding tidak menghentikannya, dia pasti telah kembali untuk melihat murid barunya. Aku tidak tahu orang seperti apa murid baru itu. Aku harus melatihnya dengan baik, namun aku juga harus lebih berhati-hati dalam melindunginya, agar dia tidak meninggal di dalam bencana. Di Gunung Ersian yang begitu besar, hanya ada satu orang dan satu burung yang tersisa. Betapapun indahnya pemandangan, kau akan bosan melihatnya. Yang Li menghela napas dan berjalan keluar dari hutan bambu, bermaksud berjalan mengelilingi gerbang gunung dan melihat-lihat. Tepat saat Yang Li berbelok di kaki gunung, dia melihat seseorang yang sedang menyelinap di kejauhan dan melihat ke arah Gunung Ersian. Yang Li melihat dengan lebih cermat, bukankah dia pria tua dari Sekte Tianyi yang ingin memerasku, mengapa dia datang ke tempat ini? Tidak ada murid Sekte Tianyi yang mengikutinya, sepertinya dia datang hanya untuk mengamati tempat ini. Yang Li merasa sedikit marah, sebab tidak cukup baginya untuk bersembunyi dan kembali ke tempat masternya, orang tua itu tetap mengikutinya. Yang Li berpikir di saat orang tua itu sendirian, dia berniat menghajarnya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat apapun yang dapat dia gunakan untuk menutupi wajahnya, Yang Li mencabut beberapa bulu yang berada di tubuh Kun Peng, sehingga Kun Peng berteriak dengan sangat keras. Lalu Yang Li menggunakan bulu-bulu itu untuk menutupi wajahnya dengan menepelkannya menggunakan madu yang dia dapatkan. Setelah wajahnya telah tertutupi oleh bulu sepenuhnya, Yang Li berniat untuk menyergap dan mengejutkan pemimpin sekte dari belakang. Pada saat ini pemimpin sekte juga merasa gelisah, sepertinya Immortal Huang Long belum kembali, aku khawatir hanya senior Yang Li yang ada di Gunung Ersian. Jika aku mengunjunginya secara langsung, itu bukanlah hal yang baik, bagaimana jika aku melempar bola penyimpanan itu ke kaki gunung dan meninggalkan pesan sebagai tanda terima kasih? Lalu pemimpin sekte melangkah maju secara diam-diam menuju lebih dekat ke gerbang gunung. Setelah sampai dia segera mengeluarkan bola bundar hitam dari dalam jubahnya, dan dia berniat untuk menempatkan benda itu ke tempat yang mencolok agar mudah ditemukan. Sekte Tianyi telah mengumpulkan banyak sekali harta karun alam, jadi mereka secara khusus menyempurnakan bola yang berisi dunia kecil yang mampu menampung semua benda. Tanpa disadari oleh pemimpin sekte, Yang Li yang bertopeng sedari tadi mengikutinya, dia terkejut ketika melihat pemimpin sekte mengeluarkan sebuah benda. Apakah itu bom? Pantas saja pemimpin sekte datang sendirian. Ternyata dia ke sini bukan untuk mengintai, melainkan berniat untuk membalas dendam. Aku akan membuatnya pingsan lebih dulu, lalu mengambil bomnya seperti di film-film, gumam Yang Li sembari mendekati pemimpin sekte. Setelah berada di belakang pemimpin sekte, Yang Li mengarahkan pukulannya ke leher bagian belakang pemimpin sekte, sehingga membuat pemimpin sekte berteriak dengan cukup kesakitan. Sembari memegangi lehernya pemimpin sekte bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Namun setelah dia menoleh, pemimpin sekte merasa cukup terkejut ketika melihat Yang Li yang dipenuhi dengan bulu, dan dia mengira jika di hadapannya saat ini adalah monster burung yang berubah menjadi manusia. Berbeda dengan Yang Li yang merasa jika pukulannya belum tepat, dan dia berniat untuk mencobanya lagi. Lalu Yang Li kembali bergerak dengan cepat,
Hingga kini dia telah berada di belakang pemimpin sekte, dan pada saat itu juga Yang Li kembali mengarahkan pukulannya ke arah pemimpin sekte, sehingga membuat pemimpin sekte tersungkur ke bawah dan menjatuhkan bola hitam yang dipegangnya. Melihat bola hitam itu tidak meledak, Yang Li merasa cukup terkejut, tapi dia juga tidak menyangka jika pemimpin sekte belum pingsan. Karena merasa kesal, Yang Li menaiki tubuh pemimpin sekte dan memukulnya secara bertubi-tubi, sehingga membuat pemimpin sekte berteriak meminta Yang Li untuk menghentikan pukulannya. Di dalam benaknya pemimpin sekte bergumam, "Tak apa jika kau memukulku, tapi kenapa kau hanya memukul leherku? Leherku terasa hampir patah." Pada saat itu, sebuah ide muncul di benaknya dan dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang coba dilakukan oleh pria bertopeng di punggungnya. "Berhenti!" teriak pemimpin sekte sambil mengangkat tangannya. Lalu pemimpin sekte lanjut berkata, "Bidik urat nadi di sisi leher." Yang Li yang ada di belakangnya tertegun sejenak, tahu bahwa orang tua itu tengah mengingatkannya. Dia menyipitkan mata dan melihatnya, lalu Yang Li kembali mengarahkan pukulannya. Namun tetap saja Yang Li tidak mengenai sasarannya, sehingga pemimpin sekte memintanya untuk memukul sedikit lebih tinggi. Yang Li memberi isyarat sambil meletakkan telapak tangannya ke atas, lalu dia bertanya apakah di sini pemimpin sekte membenarkannya, dan dia meminta Yang Li untuk menggunakan kekuatannya dan membidiknya dengan benar. "Terima kasih," ucap Yang Li sangat sopan, sembari dia kembali mengayunkan telapak tangannya ke pemimpin sekte. Namun tetap saja Yang Li tidak dapat membuat pemimpin sekte pingsan, sehingga dengan putus asa pemimpin sekte mengatakan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Setelah berkata seperti itu, pemimpin sekte memukul lehernya dengan keras dengan telapak tangannya, matanya berputar ke belakang dan kali ini dia benar-benar pingsan. Melihat pemimpin sekte telah pingsan, Yang Li berpikir jika orang tua itu memang profesional. Pada saat yang sama ada sebuah petir yang jatuh dari langit tepat berada di hadapan Yang Li. Lalu terdengar seseorang yang berkata, "Siapa yang berani berbuat onar di Gunung Ersian milikku?" Dan ternyata seseorang itu adalah Master Huanglong. Setelah menatap pemimpin sekte Tianyi yang pingsan di tanah, dengan ekspresi marah, Master Huanglong berbalik dan menatap Yang Li yang bertopeng. Namun ekspresinya berubah ketika melihat penampilan Yang Li, hingga membuatnya bertanya-tanya siapakah sebenarnya seseorang yang berada di hadapannya. Ketika melihat orang tua yang tergeletak di belakangnya, Huanglong bergumam, "Bukankah orang ini adalah pemimpin sekte dari gunung sebelah?" Meskipun begitu Huanglong tidak berani ceroboh, sebab dia tidak bisa merasakan napas aura dari pria di hadapannya. Tampaknya musuh kali ini sudah mempersiapkan segalanya. Berpikir tentang siapa yang telah mengirim orang di hadapannya. Apakah Master Baize, penguasa surgawi istana surgawi klan Demon? Terakhir kali aku meminta dia untuk meramalkan nasib baik atau buruk. Dia bersikeras mengatakan bahwa aku akan mengalami bencana. Aku langsung memukul wajahnya begitu saja. Atau mungkin Senior Randeng, ku dengar wujud aslinya adalah nyala api bawaan, dan saat itu aku meminta sedikit apinya, tapi dia malah dipukul dengan tongkat. Tidak peduli seberapa keras Huanglong mencoba menyelidiki Yang Li, indera spiritualnya tetap tidak dapat mengetahuinya. Huanglong kini berada dalam kondisi kebingungan. Orang yang benar-benar dapat menyembunyikan keberadaannya, pasti orang yang sangat kuat, jelas dia tidak akan bisa mengalahkannya. Ketika dia melihat seorang immortal yang turun dari atas awan dan berdiri di depannya, Yang Li bertanya di dalam benaknya, mungkinkah dia telah bertemu masternya? Sepertinya immortal itu mengira Yang Li telah melakukan sesuatu yang jahat yang membuatnya marah, jadi dia berpikir untuk menjelaskannya dengan baik. "Bolehkah aku bertanya? Apakah Anda Master Huanglong?" ucap Yang Li dengan nada bicaranya penuh hormat dan sangat lembut. Huanglong yang mendengarnya bergumam, "Ada banyak dari 12 immortal yang belum pernah kutemui. Apakah dia Gonggong? Konon dia memiliki hubungan baik dengan Xuan Ming sang penguasa hujan. Mungkin awalnya dia mengira pemimpin sekte ini adalah aku dan memukulnya. Tetapi ternyata dia terlalu lemah, jadi dia merasa ada yang tidak beres. Sekarang dia berpura-pura sopan dan datang untuk bertanya padaku." Setelah memikirkan semuanya, Huanglong berkata, "Apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah Yu Ding dari Gua Golden Gold di Gunung Jade Spring. Aku jarang bepergian di dunia primordial dan belum pernah mendengar namamu," ucap Yang Li sembari dia menyadari bahwa immortal di depannya bukanlah masternya. Sesuai dengan kabar yang beredar,
Gonggong memang jarang bepergian di dunia primordial dan berada di Laut Utara sepanjang tahun. Huang Long tertawa dan menyapanya dengan hangat. Aku adalah adik dari Master Huang Long. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Jadi dia adik masterku? Dia baru saja salah paham denganku. Untung saja aku memakai topeng. Kalau tidak hubunganku dengan master akan menjadi buruk, gumam Yang Li di dalam pikirannya. Lalu dengan acuh tak acuh Yang Li berkata, nama hanyalah sekedar nama. Kau bisa memanggilku saudara Taois dan aku akan memanggilmu Yuding. Lagi pula kau tidak akan mungkin dapat mengenaliku. Lebih baik aku tidak menyebutkan namaku. Mengira Gonggong masih berpura-pura, Huang Long mencibir di dalam hatinya, dan dia hanya memasang ekspresi kesal ketika menatap Yang Li. Lalu dia menunjuk pemimpin sekte yang tergeletak di tanah dan bertanya, ada apa dengan pendeta Tao yang pingsan di tanah? Aku memeriksanya dan menemukan lehernya merah dan bengkak. Sepertinya dia telah disiksa. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Begitulah keadaannya ketika aku datang ke sini. Karena merasa aneh, aku berniat mengawasinya sebentar, jawab Yang Li mencari alasan. Mendengar hal itu Huang Long mengelus janggutnya dan tersenyum, tidak masalah. Aku memiliki kemampuan yang dapat membalikan waktu dan menunjukkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena kau juga ingin tahu, bagaimana kalau kita melihatnya bersama? Yang Li mulai menjadi tegang dan dia mengubah kata-katanya, ketika aku baru saja datang ke sini, aku seperti melihat sekelompok orang terbang ke utara. Sepertinya mereka berasal dari sekte yang disebut Sekte Tianyi. Aku kira merekalah yang telah melakukannya. Master Huang Long mengumpat dalam hati. Lelaki yang tergeletak di tanah itu adalah pemimpin Sekte Tianyi. Apa menurutmu aku tidak mengenalinya? Tanpa menunggu Yang Li bereaksi, Huang Long berkata sambil tersenyum, lebih baik kita memastikannya. Master Huang Long Mai mengulurkan tangannya ke langit, dan sebuah lingkaran cahaya mulai muncul sebagai respon dari metodenya. Cahaya yang terfragmentasi berfluktuasi samar-samar, dan setelah beberapa kilatan, pemandangan yang jelas muncul. Di kaki Gunung Ersian yang cantik, sebuah kepala tiba-tiba muncul dari balik pohon, melihat sekeliling dengan waspada, itu adalah pemimpin Sekte Tianyi. Apa yang sedang dilakukan oleh orang ini? Namun siapa sangka bahwa sedetik kemudian, layar cahaya itu akan bergetar tak stabil, dan semua gambar menjadi buram, bahkan layar itu kini telah hancur berkeping-keping. Huang Long tidak mempercayainya hingga membuatnya berkata, apa yang sedang terjadi? Huang Long merasa bingung. Dia menatap Yang Li beberapa kali. Metode ini merupakan mantra Tao, hanya mereka yang sangat ahli yang dapat menghalanginya, bahkan 12 immortal akan sulit untuk memblokirnya. Tatapan mata Huang Long menjadi semakin dalam, dan dia bergumam dengan suara yang dalam, dia bukan Gonggong. Siapa kau sebenarnya? Teriak Huang Long yang telah bersiap dengan aura yang sangatlah mendominasi. Namun Yang Li malah menunjukkan ekspresi cemas, sehingga membuat Huang Long berpikir mengapa pria di hadapannya malah terlihat panik. Yang Li menatap ekspresi agresif dari Huang Long, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengelak dari pertanyaan itu. Dan akhirnya dia mengungkapkan namanya dengan nama samaran, karena kau bersikeras bertanya, aku akan memberitahumu. Dengan tatapan licik di matanya, Yang Li berhenti sejenak dan mengatakan, namaku Tong Tian.